Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Nah, oke, jadi ini adalah pengecekan tanggal 25 Oktober 2024 ya. Ini nominalnya bayar pakai pribadi. Nah, ini hasilnya guys ya. Ini hasilnya negatif. Panjang, ya nanti biar BNN tahu bagaimana mentes urin, bukan dari air kencing. Dari rambut itu 10 tahun masih kelihatan dia pemakai atau tidaknya. Kalau Teh Novi itu adalah pemakai narkoba, saya bertanya kepada kalian, di mana unsur fitnahnya, di mana unsur dugaannya, di unsur tuduhannya, di mana unsur perbuatan melawan? Saya bertanya dan kalian gini kan, ya sudah saya nggak bongkar gitu kan. Jadi dengan resmi melaporkan ini, insya Allah akan diaudit. Kalau sekarang walaupun dia ngomong saya nggak takut diaudit, ya itu hanya ngomong-ngomong aja. Tapi kalau nanti udah diaudit akan kelihatan. Bang, berapa sih sumbangan buat Agung? Kalau udah masalah bantuan ke rekening. Kalau Teh Novi itu adalah pemakai narkoba, saya bertanya kepada kalian, di mana unsur fitnahnya, di mana unsur dugaannya, di unsur tuduhannya, di mana unsur perbuatan melawan? Saya bertanya dan kalian gini kan, ya sudah saya nggak bongkar gitu kan. Bang, kalau abang bilang apa benar Novi menggunakan narkoba atau tidak, berarti abang mau bilang bukti-bukti dong bang, selain teman-teman itu. Mungkin seperti bukti foto atau beda dengan menuduh saya. Pertanyaan. Kalau gini loh, kalau saya menuduh Novi itu pemakai narkoba, itu menuduh. Saya ngerti hukum, Mbak. Dari situ kan bertanya perlu nggak saya bongkar. Kalau perlu saya bongkar pun dibongkar ya, dibongkar di pengadilan nanti. Saya laporin nanti bukti-bukti saya ke instansi terkait, baik ke BNN ataupun ke. Pertanyaan itu berarti abang pernah melihat bukti-buktinya dong? Saya tidak pernah melihat bukti-buktinya. Saya mendapatkan informasi dari saksi. Ya, dari saksi. Dan kebetulan saksi ini siap juga bersaksi di kasus donasi Semeru. Ya, ada 3 orang. Berarti sudah kemarin Novi juga sempat tes urin. Iya, tanggapan abang soal kontennya tes urin. Tes urin itu 10 hari hilang jejaknya. Ya, kan kalau ini nanti diperpanjang, ya nanti biar BNN tahu bagaimana mentes urin, bukan dari air kencing. Dari rambut itu 10 tahun masih kelihatan dia pemakai atau tidaknya. Ya, yang jelas ada bukti petunjuk temannya Novi yang selama 2 tahun bersama-sama diajak untuk melakukan tindakan hukum, mengkonsumsi barang-barang terlarang. Ya kan saya ini penegak hukum. Ya wajar-wajar aja kalau masyarakat memberikan informasi ke saya. Tapi kan saya tidak menuduh. Ya, kalau memang ini urgent, masyarakat sudah resah dengan kelakuan satu orang ini, apa perlu saya bongkar? Apa perlu saya laporkan juga? Betul nggak? Apa saya perlu meminta bersurat kepada BNN kalau ada masyarakat yang melaporkan seseorang mengajak kepada perbuatan tindak pidana? Saya tidak menuduh, ya. Saya hanya bertanya kepada kalian. Ya, kalau mau dibongkar, bongkar nanti dalam proses hukum. Kalau menuduh itu siapa namamu? Lina. Lina, kau itu pemakai narkoba, itu pelanggaran hukum. Oh, saya bertanya sama kalian. Oke. Coba di mana celah hukumnya? Aduh, apalagi ini katanya banyak orang-orang lapor balik sama RDLO. Ya silakan dilaporkan balik. Kan kasihan kalau nggak terbukti. Oh, mungkin nanti saksinya itu juga bersedia kan? Oh, benar. Saksinya bersedia. Orang yang menyampaikan berita tersebut dan dia bersedia menjadi saksi di kasus donasi-donasi yang lain. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Nah, oke, jadi ini adalah pengecekan tanggal 25 Oktober 2024 ya. Ini nominalnya bayar pakai pribadi. Nah, ini hasilnya guys ya. Ini hasilnya negatif. Ini baru kemarin loh ya. Negatif. Kita cek urin. Tentang katanya saya difitnah terkait memakai narkoboy katanya gitu. Nah, ini ada tahun-tahun yang sebelumnya juga guys. Nah, tuh 2020 tuh terakhir saya di Sriwijaya. Nah, ini ada buktinya semua nih, lengkap guys. Ya, tuh lengkap semua. Tuh 2019, 2018 nih ada semua lengkap. Ya, di bukti-buktinya semua.
Nah guys, dari video pengacaranya Agus yang viral waktu itu yang mengatakan bahwasannya Teh Novi ini adalah pengguna narkoboy. Kemudian muncullah video Teh Novi melakukan tes urin dan terbukti bahwasanya Teh Novi itu negatif. Dan sekarang muncul lagi video dari kuasa hukum Agus ini yang mengatakan bahwasanya yang dilakukan pada saat itu hanyalah bertanya. Jelas-jelas ya, sama-sama kita mendengar videonya. Di sana dia menuduh bukan bertanya. Bahkan katanya dia bisa menunjukkan bukti-bukti tersebut bahwasanya Teh Novi ini pengguna narkoboy. Nah sekarang banyak warganet yang berbondong-bondong ingin melaporkannya kembali atas tuduhan pencemaran nama baik. Karena setelah Teh Novi klarifikasi dan melakukan tes urin secara pribadi, sudah keluar hasilnya bahwasanya dia negatif menggunakan narkoboy. Nah artinya tuduhan yang diberikan dan dilayangkan kepada Teh Novi itu tanpa berdasarkan bukti. Termasuk ada orang 2 tahun bersama Novi sambil melaporkan, Bang, itu memang modus Novi kayak begitu ya. Tuh Semeru dapatnya saya sampai setengah mati tuh ya, hampir 150 juta saya. Setengah mati kaki dibikin kepala dibikin kaki itu untuk menolong Semeru. Berapa yang dikasihkan kepada yang korban Semeru? Hanya 10 juta. Saya punya barang buktinya. Termasuk ada orang 2 tahun bersama Novi sambil melaporkan, Bang, itu memang modus Novi. Saifullah, data Anda rasanya perlu di cross check ulang. Data Anda tidak valid. Tapi bila Anda ingin bermain-main dengan track record, oke. Nanti kita akan kupas secara tuntas dan vulgar terkait track record Anda dan kawan-kawan Anda. Anda yang mengawali untuk bermain-main, maka kita mainkan permainan yang ingin dimainkan. Alright? Alright. Permainan yang sedang Anda mainkan adalah permainan gaya lama, Bung. Ya. Permainan gaya lama, old school, sudah jauh tertinggal. Iya guys, kalian masih ingat gak dengan seorang pengacara Agus yang pernah mengatakan bahwasanya Teh Novi ini pemakai narkoboy? Sekarang dia muncul kembali dengan tudingan-tudingan yang baru, mengatakan bahwasanya Teh Novi pernah tidak memberikan donasi yang dikumpulkan untuk bencana Semeru, yang donasi tersebut terkumpul sebanyak 150 juta namun hanya diberikan sebesar 10 juta saja. Hal tersebut ditanggapi juga oleh warganet ini bahwasanya katanya pengacara itu tidak punya data yang valid, alias hanya ngomong saja tanpa punya bukti yang akurat. Hal ini juga sebenarnya tidak relevan dengan kasus yang kita bahas sebelumnya, yang mana kita lagi membicarakan tentang donasi Agus. Tapi kenapa pengacara ini malah membahas Teh Novi pemakai narkoboy lah, Teh Novi yang pernah tidak memberikan donasi Semeru lah. Hal tersebut sungguh tidak sinkron dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Dan tadi kita juga pernah lihat ya, saat diwawancara oleh wartawan, klarifikasi atau tanggapannya mengenai tudingan Teh Novi itu pemakai narkoboy, dia malah berdalih tidak pernah menuduh, namun itu hanya pertanyaan. Novi Pratiwi ya, dan Agus Salim tentang uang donasi yang saya beri judul Novi Pratiwi tidak berhak sepeser pun mengatur uang Agus, ya. Jadi sudah beberapa PT saya bikin, namun mungkin karena panjang dan sebagian besar dari kalian nggak paham maksudnya, ya. Jadi akan saya buatkan contoh yang mudah. Saya akan bikin contoh yang mudah, ya. Tentang kenapa Novi tidak berhak tentang mengatur uang Agus. Jadi begini, anggaplah contoh saya donatur, saya penyumbang ya, saya donatur. Nah, saya punya teman namanya Novi, ya, saya punya teman namanya Novi. Nah, kemudian ada orang sakit mata di lampu merah, namanya Agus. Ada orang sakit mata di lampu merah, namanya Agus. Kemudian si Novi ini datang kepada saya, Bang, itu ada orang sakit mata di lampu merah, katanya butuh uang untuk berobat mata. Ya, nah kemudian saya ambil di dompet saya 200 ribu. Kemudian saya kasih ke Novi. Udah Novi, kasih dia, kasihan. Akhirnya Novi memberikan uang tersebut kepada orang yang sakit mata itu. Ini mas, dari teman saya, katanya untuk berobat mata 200 ribu. Nah, setelah orang yang sakit mata itu yang namanya Agus dikasih oleh Novi, akhirnya saya pergi. Nggak ada urusan, saya pergi pulang ke rumah saya. Dan Novi pulang ke rumahnya. Dan yang buta itu dituntun pulang
ke rumah dia, kami pulang ke rumah masing-masing. Selesai urusan, nggak ada urusan. Namun dalam kasus Nopi ini, ketika misalnya saya kasih Nopi uang untuk mengasih yang sakit mata itu, si Agus itu, ketika saya sudah pulang, Agus pulang, si Nopi malah membuntuti Agus. Si Nopi ikut membuntuti Agus dari belakang. Nah, ketika Nopi membuntuti Agus, Agus berhenti di warung makan. Nah, Agus beli makanan, beli nasi, pakai uang 200.000 yang saya kasih itu. Dia pakai salah satu uang itu. Misalnya beli makan 20.000, dia bayar pakai uang yang saya kasih itu. Nah, Nopi yang membuntuti Agus, setelah melihat itu balik ke saya. Terus mengadu ke saya sebagai donatur. Nopi bilang, waduh, uang kamu nggak dijadikan berobat, uang kamu dibelikan yang lain-lain. Dibelikan gini, dia malah masuk ke warung gitu. Akhirnya saya marah, masa sih? Wah, nggak bener orang itu. Begitu kata saya, terprovokasi. Nah, kemudian Nopi balik ke Agus itu. Agus, kamu disuruh berobat malah beli nasi, beli makanan. Kamu sudah saya bantu menghubungkan teman saya, malah kamu beli nasi. Terus mana sisanya sekarang? 180.000. Sini saya amankan. Loh, nggak gitu juga konsepnya gitu loh. Mengatasnamakan donatur. Nggak gitu konsepnya. Harusnya Nopi ini cuma penghubung. Saya memberikan uang kepada Agus itu 200.000. Nopi cuma menghubungkan. Setelah saya memberi dia, saya selesai, saya pulang, Agus pulang, Nopi pulang. Nggak usah lagi mengikuti si Agus ini gitu loh. Ya itu harusnya seperti itu. Ngapain dia buntuti si Agus ngeliat apa saja yang dibeli? Nggak ada. Ya nggak masuk akal. Ya guys, jadi banyak sekali ya netizen atau masyarakat Indonesia, terutama juga para donatur itu memberikan reaksi dan tanggapannya terhadap berita Agus dan Tenovi yang saat ini sangat-sangat viral guys. Sebenarnya Agus lah yang membuat semua ini menjadi kisruh. Bayangkan dia yang awalnya mengemis-ngemis, menangis, butuh bantuan kepada Tenovi sehingga terjadinya donasi dan banyak sekali masyarakat yang berempati kepada Agus tersebut. Terkumpullah donasi untuk dirinya berobat sebanyak 1,5 M lebih kurang, dan sekarang dia juga yang mengatakan tidak perlu duit itu. Dia lebih mementingkan harga diri, dia tidak butuh duit, yang penting harga diri dia dan keluarganya. Dan dia juga melaporkan Tenovi, orang yang menjembatani terjadinya donasi tersebut. Hal itulah yang membuat netizen murka dan kisruh. Menurut kalian guys, pantas nggak para donatur atau netizen Indonesia itu murka kepada Agus karena sifat Agus yang terkesan tidak tahu berterima kasih? Ya guys, jadi itulah beberapa informasi mengenai berita Agus dan Tenovi. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.